Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, selamat datang kembali di channelnya Panitia Kiamat, pembasmi maksiat, pemberantas ajaran sesat. Berhubung ini masih nuansa lebaran, tak lupa Panitia Kiamat ucapkan, minal, aidin wal faizin. Semoga yang jomblo segera dihalalin. Amin. Baru-baru ini, sedunia jagat maya digemparkan dengan berita seorang ustadz yang dikenal dengan Ustadz Sedekah. Akun sosial media, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, stasiun televisi, dunia YouTube, dan medsos yang lainnya, tiada lain yang diberitakan kecuali nama beliau, yakni Ustadz Yusuf Mansur. Konon beritanya, banyak dari konten kreator YouTube mengisahkan bahwa beliau diklaim ustadz penipu, pencuri, suka memaksa orang sedekah dan lain-lain. Apakah berita itu sebuah fakta? Ataukah sebuah rekayasa media? Wallahu a'lam bishawab. Berbicara tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Sebagai seorang muslim, kita mengimani bahwa kebenaran mutlak hanyalah milik Allah semata. Baik buruknya seseorang, bukan seberapa banyak media yang mengatakan dia salah atau benar. Baik buruknya seseorang, barometer penilaian itu di mata Allah, bukan di mata manusia. Kembali saya ingatkan, sebagai pemeluk agama Islam, tidak sepatutnya kita main hakim sendiri. Vonis sini vonis situ, karena hakim yang paling bijaksana, bukanlah manusia, tapi Sang Pencipta. Kebanyakan dari kita, terlalu sibuk urusin kesalahan orang lain, terlalu repot cari keburukan orang lain, hingga membuat kita lupa berkaca, lupa bercermin, untuk mengurusin dosa kita sendiri. Merasa diri paling suci, ngerasa diri seolah punya surga. Nauzubillah. Berhubung, media sosial, sekarang ini sedang dibanjiri dengan kasus Ustadz Yusuf Mansur, Panitia Kiamat mengajak pemirsa, untuk merenung, bagaimanakah kacamata Islam menilai, aksi mengekspos, mempublis, atau memviralkan keburukan orang lain. Berbicara tentang kesalahan, keburukan, dosa dan sejenisnya. Manusia, emang tidak akan pernah terlepas dari hal tersebut. Tak terkecuali juga, dengan yang dituduhkan oleh banyak media kepada Ustadz Yusuf Mansur, bahwa beliau divonis, telah melakukan sebuah kesalahan. Media memberitakan bahwa, beliau menjadi tersangka kasus penipuan, pencurian, pemaksaan, lebih parahnya, ada juga yang menuntut beliau, untuk melunasi hutang dengan nominal miliaran rupiah, bahkan juga ada yang triliunan. Entah siapa yang benar, siapa yang salah, itu di luar kapasitas keilmuan saya. Lalu bagaimanakah pandangan Islam tentang kasus ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian, apakah ghibah itu? Sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Lalu Nabi menjelaskan, ghibah adalah, engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Lalu sahabat bertanya lagi, bagaimanakah jika itu memang fakta? Nabi menjawab, jika emang itu faktanya, berarti kau telah berghibah. Jika tidak benar, berarti engkau telah memfitnah. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas, kita bisa simpulkan, seandainya berita viral Yusuf Mansur itu fakta, berarti, membicarakan kehilapan beliau, termasuk dalam kategori ghibah. Salah satu efek samping ghibah, yang dipertontonkan melalui sosial media adalah, akan menabur benih-benih kebencian, kepada pendengar. Orang yang awalnya mencintai, menghormati, bisa berubah menjadi pembenci, karena termakan omongan media. Islam tidak melarang kita membenci, cuman, kita dianjurkan membenci kelakuannya, bukan orangnya. Firaun sekalipun, andaikan dulu bertaubat, kita wajib menghilangkan kebencian itu. Namun jika hati kita tetap membenci, walau orang udah taubat, itu namanya membenci orangnya. Itu salah satu efek samping ghibah di media, bisa menabur benih-benih kebencian. Dikala kita menggibah, sama halnya, kita sedang memakan daging yang digibah mentah-mentah. Ada riwayat lain yang mengatakan, bahwa dosa ghibah, lebih besar dari dosa zina. Karena pezina, jika bertaubat kepada Allah, pasti diampuni, sedangkan penggibah,
Sebelum dimaafkan oleh tokoh yang digibah, sekalipun Anda nangis darah, jangan harap dosa Anda diampuni. Ada juga riwayat lain yang mengatakan, para pecandu gibah, kelak di hari kiamat akan dikumpulkan, lalu pahala penggibah ditransfer ke korban gibah. Jika si penggibah tidak ada pahala sama sekali, maka dosa orang yang digibah, ditransfer semua kepadanya. Masihkah Anda mau bergibah? Masihkah bernyali untuk bergibah? Jika kita masih punya iman, tentunya, mendengar efek negatif dari dosa gibah, membuat kita takut, dan akan menghindari dosa gibah. Jangan sampai, hanya karena uang, kebutuhan konten, ingin video kita meledak, banyak viewernya, kita menjadikan sesama muslim sebagai tumbal. Yang kelak di kemudian hari, akan berakibat fatal kepada pahala ibadah kita. Ibadah seumur hidup, malah ludes, gara-gara ngomongin keburukan orang lain. Lalu siapakah yang disebut tokoh penggibah? Imam Ghazali dalam kitab Muraqil Ubudiyah menyebutkan, tokoh penggibah, tak hanya yang membicarakan, tak hanya yang memberitakan. Namun, orang yang mendengarkan, juga termasuk kategori tokoh gibah. Bayangkan, sedunia jagat maya mengekspos aib orang lain, udah berapa dosa jariah yang telah diinvestasikan. Wallahu a'lam. Saya tidak memvonis ini salah, itu salah, tidak juga mengklaim media ini dan itu penggibah. Saya pribadi hanya sekedar ingatkan, agar kita semua menghindari perbuatan keji bernama gibah. Bila kita sendiri tak senang dibicarakan aibnya, maka janganlah kita viralkan aib saudara kita. Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan gibah. Semoga Allah mengunci lisan kita untuk bergibah. Semoga yang jomblo segera menikah. Amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.